Dan 2 tahun terakhir, terutama semasa COVID-19, saya aktif di YouTube, ya. Terutama saya membina channel YouTube di Karakteristik Muslim Channel yang alhamdulillah sudah 50.000 subscriber. Terima kasih, jazakumullahu khair. Sebagai konten kreator tentunya kita harus membangkitkan semangat, motivasi kita supaya kita terus berjalan, jangan sampai gagal di tengah jalan, ya. Nah, untuk itu mungkin saya akan menyuguhkan ini hanya sebuah konsep dan gagasan saja yang pembuktiannya itu adalah berupa pembuktian secara logis bahwa dalam hidup ini sebenarnya kita itu dalam pekerjaan apapun, dalam bidang apapun itu memiliki sebuah mimpi yang hendak kita bangun. Nah, mimpi yang hendak kita bangun adalah kita hendak menjadi seorang YouTuber yang sukses. Arti sukses itu sendiri saya tidak bisa mendefinisikannya secara spesifik, mengingat arti sukses itu sendiri banyak arti, akan sangat banyak kalimat yang bisa mencerminkan apa arti sukses. Untuk saya sendiri, sukses adalah berhasil mewujudkan cita-cita kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ingin menjadi YouTuber yang sukses tentunya haruslah memiliki metode untuk mewujudkan mimpi. Mimpi adalah cita-cita, mimpi adalah harapan, mimpi adalah visi yang hendak kita jalani, yang harus kita capai. Oleh karena itu, mengejar visi ini dalam keseharian kita, tentunya kita ini harus memiliki misi. Impian bisa dibangkitkan dengan rasa mengemban misi setiap harinya. Jadi dalam keseharian kita itu harus ada misi yang jelas, ada misi yang kita lalui, ya. Nah, dalam mengemban misi itu sendiri, terkadang misi ini menjadi kendala untuk mencapai visi yang lebih jauh lagi, yaitu impian kita. Nah, untuk para pembangun mimpi, tentunya misi itu harus bisa mendukung tercapainya mimpi besar kita. Nah, orang-orang yang selaras dalam hidupnya itu cenderung akan sukses. Bahkan bidang-bidang yang tidak terkait langsung dengan impian kita sekalipun, sebenarnya itu bisa menjadi kait-mengkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi kemampuan teknis mengaitkan satu peristiwa, satu kejadian, satu aktivitas antara satu dengan yang lain itu merupakan keterampilan dan metode untuk mewujudkan mimpi, ya. Nah, contohnya begini, ini merupakan satu rangkaian kejadian yang nampaknya tidak berhubungan langsung, tidak kait-mengkait, tetapi sebenarnya itu ada manfaat-manfaat yang tersimpan di dalamnya, yang mana manfaat-manfaat itu bila kita memiliki kecerdikan membangun, merangkaikan dan menstimulir dengannya baik, maka itu akan merupakan penunjang dan pembangun impian untuk sukses. Nah, saudara-saudara sekalian, kita berbicara menjadi seorang YouTuber sukses. Menjadi seorang YouTuber sukses itu tidak lebih daripada analogi yang saya lukiskan tadi. Anda misalkan menjadi seorang guru umpamanya, maka ada kejadian-kejadian sehari-hari yang Anda pikir tidak ada hubungannya dengan hobi Anda selaku YouTuber, ya, karena Anda sudah bekerja sebagai guru. Tetapi kalau kita betul-betul kreatif memanfaatkannya, maka hal itu, semua kejadian yang Anda alami, apakah Anda mengalaminya langsung berkaitan dengan masalah pekerjaan guru ataupun tidak. Contohnya Anda harus mengantar anak ke rumah sakit, Anda harus pergi berbelanja, Anda harus membetulkan rumah yang
yang ada kerusakannya, membetulkan genteng, membetulkan saluran air yang rusak. Semua itu tidak ada hubungannya, tetapi para pembangun mimpi semuanya itu sebetulnya bisa dirangkai menjadi sebuah kejadian yang bisa dikaitkan satu dengan yang lainnya. Kan bisa ngonten di situ tentang sekitar aktivitas di sekolah, tentang anak-anak yang sedang berlatih pramuka, anak-anak yang sedang berlatih PMR di Pajarbara, atau mungkin Anda bisa mengadakan kunjungan atau home visit kepada orang tua siswa, lalu di situ kita videokan dan dibikin konten yang menarik, ya, bagaimana proses daripada home visit kepada orang tua siswa. Misalkan Anda sekarang selaku guru BK sedang menangani anak yang bermasalah, di situ kan bisa masalah itu kita jadikan sebagai bahan konten, ya. Wawancaranya kita bisa jadikan konten, kemudian solusinya seperti apa, dan semuanya itu bisa mungkin terjadi. Ini gambarannya bahwa dalam hidup keseharian seorang YouTuber haruslah bisa ada kemampuan, keterampilan mengkaitkan antara satu peristiwa kecil yang nampaknya tidak berhubungan, tetapi itu sesungguhnya merupakan bahan-bahan sukses untuk membangun, mencapai impian kita, ya. Saudara-saudaraku, jadi saya itu harus bisa mengkaitkan satu peristiwa, satu kejadian dengan kejadian lain untuk mencapai misi kita, yaitu impian besar tadi. Ini merupakan keterampilan tingkat makro yang jarang orang menyadarinya. Karena kebanyakan orang ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan atau kita misalkan sebagai YouTuber, lalu kita disibukkan dengan pekerjaan lain, karena kita mungkin sebagai suami, kita sebagai istri harus menyiapkan masakan untuk keluarga kalau istri, ya. Kalau suami mungkin disibukkan dengan harus memperbaiki ini, itu dan lain sebagainya, seakan-akan itu tidak ada hubungannya. Tapi seorang YouTuber itu harus mampu mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lagi, satu aktivitas dengan aktivitas lain yang disepelekan kadangkala oleh kita. Tetapi itu sesungguhnya bibit-bibit atau bahan-bahan kecil yang bisa dikaitkan menjadi besar dan untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu membangun impian yang lebih besar, yaitu visi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, maka hidup ini ibaratnya algoritma YouTube. Di mana algoritma itu pun akan tercipta dan akan tercapai dengan baik dan bagus, ya, algoritma YouTube itu, manakala di dalamnya kita mampu mengaitkan satu ucapan, satu ujaran, ya, mengaitkan topik satu dengan yang lainnya harus selaras. Halnya dengan algoritma YouTube. Algoritma YouTube seperti apa yang banyak diungkap oleh para ahli di bidang tutorial, ya. Umpamanya saja Insan Tutor, statementnya tetap mengatakan bahwa algoritma itu adalah keterkaitan antara ucapan kita, perilaku kita, pakaian yang kita pakai, wajah kita sekalipun itu akan dideteksi oleh algoritma, ya. Hingga kita harus konsisten membuat deskripsi, judul, thumbnail, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin karakter kita pun itu harus dikaitkan dengan karakter kita yang asli dan sesungguhnya, bukan karakter yang artifisial atau meniru gaya-gaya orang lain. Nah, jadi persis sama dalam kehidupan seseorang pembangun mimpi untuk menuju kesuksesan dalam bidang apapun, termasuk di dalamnya kesuksesan dalam membangun channel di YouTube, ya. Oleh karena itu, kan ini setiap saat, ya, kita jangan lelah, jangan merasa capek. Keseharian kita itu merupakan bahan-bahan yang bisa kita jadikan bahan konten kita sehingga kita mencapai tujuannya sebagai YouTuber sukses. Jadi dalam hal ini saya akan katakan bahwa algoritma YouTube itu persis sama
dengan algoritma para pembangun kesuksesan di dalam kehidupan. Dia dihadapkan kepada persoalan kesibukan kesehariannya. Jadi problema kebanyakan YouTuber tidak punya waktu, tidak punya bahan, disibukkan oleh pekerjaannya yang utama, oleh itu, oleh ini, atau mencari suatu alasan yang memastikan bahwa dirinya itu tidak mampu, yaitu mungkin alatnya berupa handphonenya tidak memadai, peralatan YouTube-nya tidak tersedia, ya. Bahkan banyak lagi mencari alasan-alasan lain. Jadi dengan demikian, maka untuk para pembangun kesuksesan menggapai cita-cita sebagai seorang YouTuber, pandai-pandailah dalam mengaitkan kejadian-kejadian sehari-hari, aktivitas sehari-hari, karena itu merupakan bahan-bahan mentah daripada impian kita, yaitu mencapai kesuksesan sebagai seorang YouTuber. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan silakan kritik saran ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.